2. Dalam hal semangat. A. Solat dengan gerakan asal-asalan. B. Tidak nyahur bila ketinggalan. C. Keluar dari solat hanya karena was-was. D. 2 jamaah dalam satu masjid. أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها. Orang yang paling buruk mencuri adalah orang yang mencuri dari syalatnya, yaitu tidak menyempurnakan rukunnya, sujudnya, dan kehusyuannya. Hadis riwayat Ahmad. Salat harus benar-benar menghadirkan hati dalam setiap gerakan serta bacaan, karena salat yang khusyuk adalah ciri utama orang beriman. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم ثم يسجد ويقعد بين سجدتين حتى نقول قد أوهم. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan, Sami, Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya. Beliau berdiri lama sampai kami berkata, beliau terjadi kekeliruan. Kemudian beliau sujud dan duduk di antara dua sujud juga lama sampai kami berkata, beliau terjadi kekeliruan. Hadis riwayat Muslim. Durasi gerakan seimbang. Dalam banyak riwayat, Nabi menjadikan lama berdiri, ruku, sujud, dan duduk di antara dua sujud hampir sama panjangnya. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. Apa yang kalian sempat lakukan, maka syalatlah, dan apa yang terlewat dari kalian, maka sempurnakanlah. Hadis riwayat Abu Daud. Jika seseorang datang saat imam sudah memulai salat, maka ia langsung ikut takbiratul ihram dan bergabung bersama imam di rakaat yang sedang berlangsung. Rakaat yang ia dapat bersama imam dihitung sebagai bagian dari salatnya. Setelah imam salam, orang yang masbuk melanjutkan, menyempurnakan, sisa rakaat yang belum ia kerjakan. أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى فمن فعل ذلك فليصليها حين ينتبه لها. Sesungguhnya kelalaian tidak dalam hal ketiduran. Kelalaian itu bagi orang yang bangun, dia tidak mengerjakan solat hingga datang waktu solat berikutnya. Barang siapa melakukan hal itu, hendaklah dia solat ketika dia terbangun, ingat akan syalatnya. Hadis riwayat Muslim. Orang yang ketiduran atau lupa, tidak berdosa karena itu di luar kemampuannya. Tapi wajib mengqadha salat tersebut segera setelah sadar atau bangun. Kelalaian yang tercela adalah jika seseorang dalam keadaan sadar dan terjaga, tapi menunda-nunda solat hingga waktunya habis. Misalnya menunda salat asyar sampai matahari terbenam tanpa uzur. Dalam Islam, tidak ada kafarah, denda, untuk salat yang tertinggal karena lupa atau tidur, selain mengqadhanya saat ingat atau bangun. لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. Janganlah dia bubar sampai dia mendengar suara, kentut, atau merasakan angin, bau. Hadis riwayat Bukhari. Jika was-was menjadikan seseorang meninggalkan kewajiban, seperti batal wudhu dan salat berulang kali tanpa alasan sah, maka ia bisa berdosa karena melalaikan ibadah. Atau jika berlebihan sampai merasa ibadahnya tidak sah terus-menerus, itu bisa mengarah pada putus asa dari rahmat Allah, yang termasuk dosa besar. Jangan tinggalkan salat hanya karena ragu batal. Hanya batal jika ada bukti jelas, suara atau bau. وجاء أنس بن مالك إلى مسجد قد سلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. Datanglah Anas bin Malik, bersama 20 pemuda-pemudanya, ke sebuah masjid yang sebelumnya sudah didirikan solat di sana, lalu ia menyuruh adzan, dan menyuruh qamat, dan dia memimpin solat berjamaah lagi. Hadis riwayat
Bukhari. Tidak masalah jika ada dua jamaah berbeda di satu masjid, dengan syarat menjaga ketertiban dan adzan, serta ikamah yang benar. 3. Pergaulan. A. Imam hianat berdoa menghususkan dirinya sendiri. B. Tidak berjamaah. C. Wanita solat di rumah lebih utama. D. Berada di sekitar masjid tidak ikut berjamaah. Egis, pelakunya disebut gos yaitu tidak tegas terhadap rambutannya, keluarganya. F. Menyakiti tetangga. 3 لا يحل لأحد أن يفعلهن لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم. 3 hal tidak halal, tidak boleh, bagi siapapun untuk melakukannya. Janganlah seorang lelaki mengimami suatu kaum, lalu dia menghususkan dirinya dalam doa tanpa mendoakan mereka. Hadis riwayat Abu Daud, termasuk juga doa dalam kunut secara khusus, berbeda dengan doa-doa lain seperti doa iftitah, rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud, dan tasyahud. Jadi yang dimaksud adalah doa yang makmum mengaminkan. ما من ثلاث في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا واستحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاسية. Tidaklah ada 3 orang di suatu pusat peradaban atau di pedalaman terpencil, lalu tidak ditegakkan di tengah mereka solat, berjamaah, kecuali setan telah menguasai mereka, maka wajib atas kalian berjamaah, karena sesungguhnya serigala hanya memakan kambing tanpa pengembala. Hadis riwayat Abu Dawud. Salat berjamaah wajib ditegakkan minimal jika ada 2-3 orang muslim di tempat yang sama. Menjauh dari jamaah adalah celah bagi setan untuk merusak iman. Kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan setan setelah seseorang jauh dari jamaah. 1. Was-was, bisikan ragu dan salah sangka. Mengapa harus ke masjid terus? Ibadah sendiri kan juga sah. Kalau mereka munafik, lebih baik aku sendiri yang ikhlas. Akibatnya, meragukan niat orang lain. Merasa salat 5 waktu sendirian lebih baik dari berjamaah. Mulai muncul kesombongan spiritual atau keraguan agama. 2. Syubhat, keraguan terhadap prinsip agama. Kenapa harus taat banget sama agama? Yang penting hati baik, ibadah bisa nanti. Akibatnya, terpapar pemikiran sesat atau liberal tanpa filter, menjadikan logika di atas wahyu, menganggap syariat terlalu kaku atau enggak relevan. 3. Putus asa dan menjauh dari rahmat Allah. Aku sudah terlalu jauh. Udah rusak, buat apa balik lagi? Akibatnya, merasa tak bisa lagi bertaubat. Hidup tanpa harapan dan tujuan akhirat. Bisa jatuh ke dalam kufur atau kemurtadan, na'udzubillah. سمعت أبي بن كعب يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة الصبح فقال أشهد فلان الصلاة؟ قالوا لا. قال ففلان؟ قالوا لا. قال إن هاتين الصلاتين من أثقل الصلاة على المنافقين. Aku mendengar Ubay bin Ka'ab berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari melaksanakan sholat subuh. Lalu beliau bertanya, apakah si Fulan menghadiri sholat? Mereka menjawab, tidak. Beliau bertanya lagi, bagaimana dengan si Fulan? Mereka menjawab, tidak. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya 2 sholat ini, yaitu Isya dan Subuh, adalah sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Hadis riwayat An-Nasai. Tanda kemunafikan. Rasulullah menegaskan bahwa meninggalkan kedua salat ini berjamaah adalah ciri orang munafik.
صلاتكن في بيوتكن أفضل من صلاتكن في حجركن وصلاتكن في حجركن أفضل من صلاتكن في دوركن وصلاتكن في دوركن أفضل من صلاتكن في مسجد الجماعة. Solat kalian, wahai para wanita, di dalam rumah, kamar, kalian lebih baik daripada solat kalian di ruang keluarga kalian. Dan solat kalian di ruang keluarga kalian lebih baik daripada solat kalian di halaman rumah kalian. Dan solat kalian di halaman rumah kalian lebih baik daripada solat kalian di masjid jamaah. Hadis riwayat Ahmad. Solat di tempat yang privat bagi wanita adalah yang paling utama. Tidak berarti melarang wanita ke masjid, tapi menekankan pada kenyamanan dan keamanan. Urutan ini menunjukkan perhatian Rasulullah pada aspek kesopanan, keamanan, dan keberkahan dalam ibadah wanita. إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. Jika kalian berdua telah melaksanakan solat, fardu, di rumah kalian, kemudian kalian datang ke masjid jamaah, maka syalatlah bersama mereka. Karena itu, solat kedua kalian dihitung sebagai solat sunnah, nafilah, untuk kalian berdua. Hadis riwayat Tirmidzi. Jika sudah melaksanakan salat wajib di rumah, tetap ikut gabung solat berjamaah di masjid bila terlihat sedang berada di sekitar masjid. Hindari berkeliaran dekat masjid ketika jamaah sedang solat, karena itu bisa menimbulkan kesan buruk atau fitnah, seolah-olah meremehkan jamaah. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. Gis, lemah terhadap ramutannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika mereka berusia 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur di antara mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Orang tua akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah, terlebih bila mereka lalai menunaikan amanah mendidik anak sesuai ajaran Islam. Barang siapa meninggalkan solat setelah baligh dan tidak menerima nasihat, maka perkaranya dibawa ke ulil amri agar ia diminta bertobat. Jika ia bertobat, maka hukuman gugur darinya, namun jika tidak, maka ia dibunuh, syariat di negara Islam. Disyariatkan untuk memboikot dan memutus hubungan dengan mereka selama mereka tidak menerima nasihat dan tetap meninggalkan solat serta menjauhi kebaikan. Maka hendaknya mereka dijauhi dan diputuskan hubungan hingga Allah memberi mereka petunjuk. Inilah yang disyariatkan, bahkan ini adalah sunnah yang sangat ditekankan. والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن كيلا ومن يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوايقه. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman, ditanyakan, siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah berfirman dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Maun 107:45, yang mengisyaratkan bahwa orang yang menyakiti anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin sholatnya sia-sia. Demikian juga, orang yang menyakiti tetangganya secara terus-menerus dan tidak bertobat, ada risiko sholat dan amalnya tidak diterima. 4. Dalam hal penampilan. A. Bau busuk, pakaian kerja. B. Terlena oleh alas bergambar. C. Kedua bahu terbuka. D. Wanita tidak berkerudung, aurat terbuka, transparan, membentuk aurat. E. Berselimut menghalangi gerakan tangan. F. Masker. G. Menahan kain dan rambut. H. Isbal. I. Suara HP merusak kehormatan masjid dan menyakiti orang beriman.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. Wahai anak cucu Adam, kenakanlah perhiasanmu di setiap masjid. Quran Surat Al-A'raf 31. Penting menjaga kesucian dan kehormatan dalam beribadah dengan berpakaian terbaik atau sesuatu yang memperindah, termasuk ketika sholat sunnah di rumah. من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. Barang siapa makan bawang merah, bawang putih, atau daun bawang, bawang prei, maka janganlah dia mendekati masjid kami, karena para malaikat tersakiti oleh bau yang juga membuat manusia tersakiti. Hadis riwayat Muslim. Larangan mendekati masjid hanya berlaku sementara, sampai bau bawang hilang. Sholat wajib harus tetap dilaksanakan, baik di rumah maupun tempat lain. Membersihkan mulut dan badan supaya bisa ikut sholat berjamaah di masjid dengan nyaman bagi semua. اذهبوا بخميستي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. Terlena oleh alas bergambar. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bawalah bajuku ini bercorak kepada Abu Jam, dan bawakan kepadaku kain tebal yang polos, tidak bercorak milik Abu Jam, karena baju ini telah menyibukkan pikiranku dalam salatku. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah menunjukkan bahwa pakaian yang mencolok atau bercorak kuat dapat membuat terlena dan mengganggu kehusyukan saat beribadah.